Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah masyaallah muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-20. Tahrimul halfi bi ghairillah. Tahrimul halfi bi ghairillah. Haramnya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Haramnya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumpah merupakan ibadah, dan ibadah tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikatnya dia telah berbuat apa? Syirik. Dia telah berbuat syirik. Faman sarafa syai'an minal ibadati faqad asyraka. Dalam kaidah disebutkan bahwasanya barang siapa yang memalingkan satu ibadah, jenis satu ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat apa? Syirik. Dan bersumpah merupakan ibadah. Berarti dia orang yang bersumpah itu mengagungkan sesuatu yang disumpahinya. Dan tidak boleh kita mengagungkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seorang muslim untuk bersumpah kepada selain Allah. Tidak layak bagi seorang mukmin bersumpah dengan nama bapaknya, dengan Ka'bah, dengan Nabi Muhammad, dan dengan sesuatu apapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memasukkan bahwasanya bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala termasuk syirik kecil, dan Al-Imam Az-Zahabi memasukkan dalam kategori syirik dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar minal kabair. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya bahwasanya barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja dia telah menyekutukan Allah, menyetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-halfa bi ghairillahi syirkan lima fihi min musawati ghairillahi billahi fi ta'zim walau lafzon. Nabi SAW memasukkan bersumpah kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah dengan Allah, walaupun hanya sekedar lafaz diucapkan dengan lisan. Termasuk dosa-dosa lisan. Dan wajib bagi seorang mukmin muslim agar menjauhkan diri dari yang namanya bersumpah kepada selain Allah. Dan jangan gampang-gampang bersumpah, dikit-dikit sumpah. Jangan ya, seorang mukmin harus menjaga lisannya. Jangan sampai dia bersumpah tetapi tidak melakukannya. Ini termasuk dosa besar. Apalagi kalau misalnya dia bersumpah palsu, maka ini termasuk dosa besar. Kita akan bacakan 2 hadis atau 3 hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya bersumpah kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Yang pertama, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yanhaakum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kepada kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kalian antahlifu bi abaikum, melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala atau diam. Kalau misalnya dia bersumpah dan diharuskan waktu itu dia bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi atau billahi atau tallahi, bisa dengan huruf ba, waw atau ta
wallahi atau billahi atau tallahi, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jika emang diharuskan kita untuk bersumpah dalam keadaan tersebut. Contoh, misalnya kita sedang mengendarai motor, kemudian tiba-tiba ada orang mengklaim, itu motor saya, itu motor saya. Maka Nabi SAW mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Itu yang mengaku-ngaku mengklaim motor itu milik dia harus mendatangkan bukti. Mana bukti bahwasanya itu motor Anda? Orang kita yang sedang naik motor, tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku, itu motor saya. Maka dia harus mendatangkan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang ngaku-ngaku mengklaim, dia harus mendatangkan bayyinah, bukti. Wal yaminu 'ala man ankara. Dan orang yang mengingkarinya, dia harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jika sudah di hadapan hakim, di hadapan di pengadilan, yang mengklaim mengaku-ngaku, dia harus mendatangkan bukti bahwasanya itu motor dia. Mana bukti ini motor Anda? Mana buktinya? Sedangkan ini saya yang lagi pakai dan saya punya suratnya, saya punya STNK-nya, saya punya BPKB-nya. Dia tiba-tiba ngaku motor dia. Mana bukti? Itu motor Anda. Kalau misalnya dia mendatangkan bukti, gimana? Ternyata dia membuat BPKB atau ini palsu, STNK palsu. Kemudian yang mengingkarinya, dia bersumpah atas nama Allah, demi Allah, ini motor saya, ini motor saya. Wal yaminu 'ala man ankara. Ini dibolehkan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ketika keadaan tertentu. Jangan mudah-mudah bersumpah. Jangan gampang-gampang bersumpah. Jika diperlukan bersumpah, maka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka hendaknya diam. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, atau diam. Kalau emang tidak diperlukan bersumpah, udah enggak usah sumpah, gampang-gampang sumpah. Lebih baik dia diam. Maka diam itu kadang emas untuk dia. Ini dari yang pertama diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man halafa bil amanati falaysa minna, akhrajahu Abu Daud. Dari sahabat Buraidah, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bil amanah falaysa minna. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan amanah, falaysa minna, maka bukan termasuk golonganku, kata Nabi SAW. Bukan termasuk golonganku. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud. Imam Nawawi mengatakan sanadnya sahih dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihu Al-Jami. Nabi SAW mengatakan, man halafa bil amanah, barang siapa yang bersumpah dengan amanah, falaysa minna, bukan termasuk golonganku. Kalimat ancaman falaysa minna, bukan termasuk golonganku. Ancaman dari Nabi SAW menunjukkan bahwasanya bersumpah dengan amanah termasuk dosa besar. Bahkan bisa menyeret seorang kepada kesyirikan. Tidak boleh bersumpah dengan amanah, tidak boleh bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Tadi sudah disebutkan, innallaha ta'ala yanhakum an tahlifu bi abaikum, demi bapakku, demi ibuku, demi anakku, dan seterusnya. Dia bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Bersumpah dengan bapak-bapak kalian, bersumpah dengan orang tua, maka ini tidak dibolehkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala yanhakum an tahlifu bi abaikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Larangan berarti menunjukkan haram. Kalau ada larangan dari nas, dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW menunjukkan apa? Hukumnya haram. Dan di sini Nabi SAW mengatakan, man halafa bil amanah falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, maka bukan termasuk golongan kami, kata Nabi SAW. Kalau bukan golongan Nabi, terus golongan siapa? Kalau bukan kaumnya Nabi Muhammad, terus kaumnya siapa? Dan pada hari kiamat, setiap umat akan berkumpul bersama nabi-nabi mereka.
nabi-nabi mereka. Dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, nabi akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga terlebih dahulu. Orang yang umat yang terakhir datang tapi masuk surganya duluan, lebih dahulu. Kata Nabi SAW, nahnul akhirunal awwalun. Kita ini umat terakhir tapi masuk surganya duluan. Ini keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Nabi SAW, falaisa minna, bukan termasuk golongan kami. Nah, kalau bukan termasuk golongan Nabi SAW, itu golongan siapa? Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mendengar seorang lelaki mengatakan, la wal ka'bati, tidak demi Ka'bah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, la tahlif bi ghairillah, janganlah kamu bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man halafa bi ghairillahi kafar aw asyraka. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, jangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau dia telah berbuat syirik. Akhrajahu Tirmizi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat apa? Kufur atau berbuat syirik. Ini menunjukkan, saudaraku rahimanallahu wa ajmain, bersumpah dengan selain Allah termasuk perbuatan syirik. Dan tadi sudah kita sebutkan, para ulama mengatakan annahu minasyirkil asgor, termasuk syirik kecil. Alladzi huwa min akbaril kabair, dan dia termasuk dosa besar sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dan Imam Az-Zahabi memasukkan bersumpah dengan selain Allah termasuk dosa besar. Dari dalil yang sudah kita baca, kita bisa ambil kesimpulan, faidah, pelajaran. Yang pertama, bahwasanya bersumpah dengan selain Allah hukumnya haram. Bersumpah dengan selain Allah hukumnya haram, bahkan termasuk syirik kecil. Dan tadi sudah kita sebutkan, Al-Imam Az-Zahabi memasukkannya dalam kategori dosa besar. Jadi gak boleh bersumpah dengan demi Nabi Muhammad, demi Ka'bah, demi langit, demi bumi. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk Allah. Ustaz, itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya di dalam Al-Qur'an banyak. Gimana Ustaz? Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar, wal fajar, wad duha, wasyamsi waduha, wal qamari idza talaha. Itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk. Gimana tuh? Kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya li ta'zim, untuk mengagungkan makhluk tersebut. Itu makhluk tersebut berarti agung di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Jadi nggak ada urusannya sama kita. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk apa nggak boleh, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sesama makhluk bersumpah dengan makhluk, maka tidak boleh. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, menunjukkan Allah ingin mengatakan ini makhluk agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal asr, demi waktu. Waktu merupakan harta berharga bagi manusia, jangan sia-siakan waktu. Demi masa, demi fajar, demi ad-duha, demi demi matahari, demi langit, demi malam, wal laili idza yaghsha, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya untuk menunjukkan keagungan makhluk tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan az-zaitun, dan seterusnya ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya menunjukkan ta'zim, mengagungkan makhluk tersebut. Pelajaran yang kedua, tahrimul halif bin nabi wal ka'bah wat tasarruf wal haya wa ghairiha minal makhluqat. Haram yang bersumpah dengan nabi, Ka'bah atau makhluk yang lain. Tadi sudah kita sebutkan, bersumpah dengan makhluk hukumnya haram. Pelajaran yang ketiga, la yajuz al halfu illa billah au bi asma'ihi au sifatihi.
Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Billah, wallah, tallah, hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Atau dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ini dibolehkan bersumpah dengan nama-nama Allah, dengan nama-nama Allah yang husna, dan kita sudah tahu bahwa nama-nama Allah sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung jumlahnya. Maka kita boleh bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat yang maha tinggi. Ini saja yang bisa kita bahas pada hari ini. Pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah murni dari saya pribadi, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan semangat senantiasa melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditunjuki di jalan yang lurus, diberikan taufik agar senantiasa dimudahkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.